pengaduan Anda, Iya. hal-hal yang Anda Apapun sampaikan, itu kan proses buktinya hukum. ada nggak? Saya bukan tadi, saya bilang bahwa bukti itu ada. Iya, sampaikan secara proses hukum, bikin laporan. Pertanyaan ini, ketika kok sedikit-sedikit nggak bisa lihat proses hukum kan, baik. aduh. Oke, ada kalau seandainya seperti ini, lalu orang kemudian di masa pemilu ini bicara sedikit yang dianggap kemudian salah langsung proses hukum, saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi dengan demokrasi di Makanya Anda Indonesia. salah paham. Kita bicara hari ini, Ya. itu kan tidak terlepas di kejadian di mana putusan MK yang kemudian menjadi bermasalah karena diputuskan oleh MK ada persoalan pelanggaran berat etik di sana. Oleh karena itu, suara-suara harusnya dianggap sebagai bagian untuk mengingatkan, bukan justru malah berujung pada laporan. Jadi putusan MK dia belum baca berarti, gitu kan ya. Putusan MK itu cuma mengindikasikan pelanggaran peraturan Mahkamah Konstitusi, tidak ada terbukti intervensi ya, tidak ada sama sekali loh. Di putusan MK coba dicari, nggak ada. Iya, tapi bahwa ada pelanggaran etik berat Bukan. itu tidak Ya, terbantahkan. itu peraturan MK kok. Sebetulnya begini, kalau nggak ada intervensi, mengapa ada disebut pelanggaran berat? Nah, itu dia pelanggaran. makanya. Justru pertanyaannya, Makanya. kenapa bisa putusan seperti itulah putusan yang zolim, itulah putusan yang zolim, itulah putusan yang zolim, Iya. putusan yang tidak Kita adil. tidak lagi Jangan membahas berdua soal disebut putusan tidak MK dan nyambung. MKMK ya. Harus Tidak akan selesai dibuktikan ini. dulu bahwa Fokus ke putusan pertanyaan saya MK saja. itu nggak tepat. Kita beralih dulu ya. Makanya dengan mekanisme Iya, apa? ya silakan. Oh, banyak. Banyak. DKPP saja bisa di PT-UN kan cukup kok. ya. Jangan sebut itu Saya dulu. ke Mbak Bang Dahlia Salim, dulu. karena Anda nggak membuktikannya. Bang Habib, Bang Rey. DKPP pun Saya bisa pindah dulu ya. PT-UN gitu loh. Nah, ya makanya ajukan dong. Ya, Pertanyaan saya. Ajukan dong. Menurut saya putusan MK itu harus diterima sebagai keputusan final. Tidak perlu diperdebatkan. Saudara, yang di Mahkamah Konstitusi itu adalah peristiwa mendung bagi dunia hukum, tetapi sekarang awannya sudah dibersihkan. Karena apa? Karena pertama, borok-boroknya sudah dibongkar sekarang. Yang kedua, penyakitnya sudah diamputasi. Penyebab mendungnya itu sudah diselesaikan. Melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan dengan jelas ini pelanggaran. Pelanggaran berat. Terkait bahwasanya memang pada hari ini pada pemilu 2024 yang sangat disoroti hari ini adalah terutama bagi kami kaum pemilih pemuda yang katanya ada data 56%, jumlah yang banyak, namun kita terkadang muak dengan pemilu ini, Prof. Bagaimana tidak? Mulai dari awal banyak drama-drama pemilu, mulai dari sistem pemilu yang proporsional terbuka tertutup, wacana presiden 3 periode dan segala macamnya, ada politik dinasti dan segala macamnya. Kita terkadang muak dengan pemilu ini, Prof. Gimana cara meyakinkan agar anak-anak seperti saudara ini mau datang ke TPS? Wong nyatanya sudah muak. Mau milih siapa? Muak. Milih calon-calonnya seperti itu, jorok semua. Partainya kotor. Terutama bagi kami kaum pemilih pemuda yang katanya ada data 56%, jumlah yang banyak, namun kita terkadang muak dengan pemilu ini, Prof. Saudara jangan berpikiran begitu. Kalau orang saudara menginginkan yang baik, lalu tidak ada yang baik terus saudara tidak milih, semakin hancur negara ini. Oleh sebab itu, lawan rasa muak itu, datang ke TPS, pilih yang baik. Itu tanggung jawab saudara. Saudara, tidak lama lagi negara ini akan dipimpin oleh saudara. Saya sudah 23 tahun berturut-turut di pemerintahan. Sudah 40 tahun kalau dihitung sejak dari PNS. Sekarang sudah waktunya siap-siap untuk berhenti dan saudara harus siap-siap untuk naik. Saudara tidak bisa menghindar mengelola Indonesia ini ke depan. Karena ini warisan dari para pendiri negara untuk saudara-saudara, untuk kita lanjutkan sampai ke akhir masa kelak. Indonesia ini tetap ada. Jadi rasa muak jangan saudara jadikan alasan untuk tidak memilih. Pilih siapa saja yang menurut saya paling baik di antara yang baik. Saya selalu mengutip ini. Saudara, pemilu itu bukan memilih malaikat. Malaikat itu tidak ada dosanya. Tidak ada jeleknya malaikat. Tapi manusia itu memilih manusia untuk memimpin kita. Sedangkan manusia, tidak ada seorang pun manusia itu yang tidak ada jeleknya dan tidak ada bagusnya. Manusia itu selalu campuran antara baik dan buruk. Tugas saudara
memilih yang baiknya lebih banyak dari jeleknya. Karena pemilu itu tidak mungkin memilih orang sempurna atau malaikat. Pemilu itu adalah satu sikap untuk menyatakan agar orang jahat tidak jadi pemimpin. Itu filosofinya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengimbau masyarakat dan netizen supaya memviralkan bila melihat adanya kecurangan pemilu. Menurut Mahfud, akan ada tim yang memantau kejadian viral terkait kecurangan pemilu dari pusat untuk segera ditindaklanjuti. Jadi, nanti kalau ada melihat kecurangan, langsung saja viralkan. Nanti diterjunkan tim akan langsung ketahuan siapa yang berusaha curang, kata Mahfud saat kuliah umum di kampus Universitas Andalas pada Kamis 16 November 2023. Mahfud menyebut celah-celah kecurangan pemilu dapat dilakukan mulai dari tempat pemungutan suara atau TPS. Kecurangan, kata dia, bisa dilakukan oleh tim-tim dari peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu. Sehingga, kata dia, suara perlu dikawal dari TPS sampai rekapitulasi oleh KPU. Mahfud menyebut, di era kemajuan teknologi, sangat mudah untuk memviralkan kejadian-kejadian kecurangan pemilu. Cukup rekam video pakai HP viralkan. Nanti akan ada yang akan memantau dari pusat di mana saja ada kejadian kecurangan, ucap Mahfud. Cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu kemudian membandingkan situasi pemilu di zaman Orde Baru dengan pemilu di zaman reformasi. Menurut Mahfud, saat pemilu di zaman Orba, pemerintah mencurangi kontestan lain untuk melenggangkan kekuasaan Presiden Soeharto. Tapi pemilu di zaman reformasi, kecurangan dilakukan oleh kontestan terhadap kontestan lain. Ada yang jual beli suara, mencurangi suara kontestan lain, teman separtai saling jegal, dan parahnya ada transaksi jual beli suara di TPS dan PPS, kata Mahfud. Pada kesempatan yang sama, calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo Mahfud MD juga menyerukan agar pemilih muda tidak golput hanya karena muak terhadap praktik politik yang dilakukan para elit. Mahfud mengingatkan kepada para pemilih kritis seperti mahasiswa. Menurut dia, pemilih muda pada Pilpres 2024 mencapai 115,6 juta. Artinya, kata dia, satu suara anak muda akan sangat menentukan. Jangan golput dengan beralasan muak melihat proses pemilu ini, karena melihat kondisi politik di tingkat elit, kata Mahfud saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat pada Kamis 16 November. Mahfud yang saat ini masih menjabat sebagai Menko Polhukam itu menilai suara anak muda dan pemilih kritis sangat penting. Menurut dia, keputusan golput oleh para pemilih kritis hanya akan memberikan jalan kepada calon pemimpin dengan rekam jejak yang buruk. Mahfud tak menampik mencari calon pemimpin sempurna memang tidak mudah. Namun, dia juga meyakinkan tidak ada pemimpin sempurna di segala bidang. Oleh karena itu, dia menilai bukan suatu kesalahan jika memilih karena alasan primordialisme, selain karena kesamaan nilai, budaya, etnik, sosial, bahkan agama. Namun, dia juga mengingatkan agar tak menjadikan agama dan unsur primordial sebagai bahan politik identitas, apalagi untuk menjatuhkan calon atau kandidat lain. Karena kesamaan agama, suku, profesi itu boleh. Memilih itu untuk mencapai apa yang diinginkan bersama, kata Mahfud. Mahfud sekaligus mengajak mahasiswa dan pemilih muda ikut memantau proses demokrasi 5 tahunan nanti. Ia menyerukan agar masyarakat tak menutup mata bila melihat kecurangan. Pemilu ini peserta demokrasi, sehingga harus dilakukan secara netral dan bermartabat. Jika ada yang curang, viralkan saja, ajaknya.